Udah kelihatan belum ya share screen? Sudah, Kak. Oke. Ada. Oh, oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita balik lagi ya di Ireland kita ini ke pertemuan ketiga ya. Ketiga. Jadi kalau kemarin kan kita udah belajar soal akuntansi untuk perusahaan jasa ya, untuk perusahaan jasa. Dan kita juga dari awal pertemuan pertama udah belajar soal mekanisme debit kredit, terus kemudian kemarin juga sampai laporan keuangan sampai semua siklus akuntansi itu udah selesai semua sebenarnya kemarin buat siklus akuntansinya. Nah, cuma kan kemarin yang diajarin itu, yang kita belajar itu belajar soal akuntansi perusahaan jasa ya, perusahaan jasa. Nah, sekarang kita lanjut ke perusahaan dagang gitu, ke akuntansi perusahaan dagang gitu. Soalnya ada beberapa yang beda. Untuk siklusnya sih sama aja ya kayak gitu, sama kayak akuntansi perusahaan jasa, tapi untuk ada beberapa jurnal yang membedakan antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang gitu. Nah, nah kita harus tahu dulu nih bedanya antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan jasa itu kan dia nggak ada barangnya ya, jasanya gitu yang diperdagangkan gitu. Misalkan ya kalau di sini misalkan kayak ini servis mobil misalkan ya, servis mobil. Dia itu setelah servis mobil bisa langsung dia dapat cash atau enggak dia di apa ngutang dulu gitu ke account receivable dulu. Baru ada misalkan ada penagihan ya dia dapat cash gitu ya. Kalau perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan dagang ya kalian udah tahu lah contohnya kayak misalkan kayak retail-retail gitu ya kayak Alfamart terus ya pokoknya ada barangnya deh kalau misalkan perusahaan dagang itu gitu ya. Gitu bedanya antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Dan juga kalau perusahaan dagang itu dia ada yang namanya inventory. Itu ada namanya persediaan barang dagangnya gitu. Jadi kan kalau perusahaan jasa ya paling dia itu cuma supplies terus pokoknya perlengkapan-perlengkapan doang kan biasanya kalau di jasa itu gitu ya. Tapi kalau perusahaan dagang dia tuh ada yang namanya inventory itu. Inventory ini biasanya dia ditaruh ya di gudang itu buat buat apa? Cadangan dia eh, buat cadangan dia jualan gitu. Biasanya ditaruh di gudang itu. Gitu ya. Dan juga di perusahaan dagang ini ya bisa dia itu ngedapetin cashnya itu bisa secara cash, ngedapetin uangnya itu bisa secara cash dan juga bisa secara piutang atau dia yang utang dulu gitu sih customernya gitu. Kalau perusahaan jasa dagang gitu ya. Itu ya bedanya antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Ini gue yakin kalian udah pada hafal semua lah, udah pada hatam semua ya soal perbedaan antara jasa sama dagang gitu. Nah, ini juga yang ngebedain antara perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Kalau di perusahaan jasa itu kita nggak ada cost of goods sold atau HPP ya, harga pokok penjualan gitu. Tapi kalau di perusahaan dagang ini ada yang namanya cost of goods sold gitu, gitu ya. Nah, untuk mencari cost of goods sold ini, jadi cost of goods sold itu kayak harga barang yang kita beli gitu, harga barang yang kita beli dari eh, si supplier gitu. Tapi ini kan ada perhitungan-perhitungannya nih, ada perhitungan-perhitungannya gitu. Nah, untuk mencari si cost of goods sold ini, kita itu harus tahu persediaan awal barang dagangnya gitu. Kalau misalkan isi persediaan awal ini bisa ada, bisa nggak ada. Tapi kalau misalkan si perusahaannya itu dia udah berdiri lama, ya pasti ada namanya persediaan awal barang dagangnya gitu. Itu pasti ada. Atau enggak misalkan karena di bulan sebelumnya itu dia udah jual barangnya sampai nol misalkan sehingga persediaan awal barang dagangnya itu nggak ada ya itu juga bisa kayak gitu ya gitu. Nah kemudian ada juga pembelian kemudian ada beban angkut pembelian gitu. Nah ini ditambahin pembelian sama beban angkut pembelian ditambah terus ini hasilnya kan di sini. Kemudian kita itu harus mengurangkan sama retur pembelian dan potongan pembelian gitu sehingga kita dapat jumlah pembelian bersihnya gitu, jumlah pemberian bersih. Nah, ada juga yang namanya di sini itu eh, cost of good available for sale atau COGAS biasanya disingkat COGAS ya. Nah, itu tuh barang tersedia untuk dijual. Jadi eh, apa penambahan antara si persediaan awal barang dagang ini sama
jumlah pembelian bersih. Itu yang namanya cogas atau barang yang tersedia untuk dijual. Jadi kayak kita tuh udah punya barang nih, kita udah punya barang sebelumnya. Terus kita beli barang, tapi itu barangnya itu ya kita kurang tambahkan sama beban angkutnya, dikurangi sama retur pembeliannya, sama dikurangi sama potongan pembeliannya. Itu jadi pembelian bersih gitu. Gitu. Ditambahkan sama persediaan awalnya itu yang namanya cogas gitu. Nah, kemudian ada persediaan akhir barang dagang. Berapa tuh persediaan akhirnya? Misalkan setelah kita stop opening, si apa si ending inventory-nya misalkan eh, jumlahnya itu misalkan 10 juta misalkan segitu. Nah, barulah HPP-nya HPP-nya ini ketahuan HPP-nya berapa. Jadi HPP itu sebenarnya kayak eh, jumlah barang yang kita jual tapi itu harga belinya gitu. Kan ada kalau misalkan kita jual barang tuh nggak mungkin misalkan kita gini loh, misalkan kita beli misalkan beli apa ya, kipas angin misalkan harganya itu 10.000, kita nggak mungkin jual si kipas angin itu 10.000 kan, kita mau ada untung gitu loh. Misalkan kita jualnya itu 15.000, ya 15.000 misalkan si kipas anginnya itu. Nah, yang 10.000 itu yang harga belinya itu yang dinamakan HPP gitu. Yang dinamakan HPP yang 15.000 tadi yaitu namanya eh apa harga jual gitu. Gitu ya buat HPP ini. Nah, HPP ini biasanya cost of goods sold ini dia ada di di laporan keuangan bagian income statement itu. Cost of goods sold. Jadi setelah revenue dia biasanya ada cost of goods sold gitu. Baru, nah ini sales revenue dikurangi cost of goods sold nanti biasanya ada gross profit gitu. Gross profit dikurangi operating expense dia jadi net income. Tapi kalau di eh, kita kan sini orientasinya buat ini ya buat UTS ya orientasinya. Kalau di UTS itu nggak sampai bikin laporan keuangan perusahaan dagang ya setahu gue kalau kemarin itu. Jadi ya hanya sampai kemarin bikin laporan keuangan tapi dia itu perusahaan jasa gitu. Tapi ya di UTS pas ditanyain sih cost of goods sold pas ditanyain. Jadi kalian harus paham nih cara ngitungnya gimana, cara ngitung cost of goods sold-nya gitu ya. Itu buat cost of goods sold. Nanti kalau ada yang ditanyain langsung resen aja ya. Kalau ada yang mau ditanyain. Kita lanjut. Nah, di perusahaan dagang juga dia ada yang Oke, di perusahaan dagang juga dia ada yang namanya shipping term. Jadi ada FOB shipping point dan juga FOB destination point. Kalau shipping point, kalau shipping point dia itu ongkir ini kaitannya sama ongkir ya, ongkir sama pengakuan kepemilikan barang gitu. Kalau misalkan FOB shipping point dia itu ongkirnya itu ditanggung sama pembelinya. Ongkirnya itu ditanggung sama pembeli gitu. Terus kepemilikan barangnya itu eh, pindah ketika ship. Jadi ketika misalkan ini si seller ini misalkan toko. Terus pas kita ambil barangnya, itu udah jadi kepemilikan kita kalau misalkan kita pakainya FOB shipping point gitu. Contohnya misalkan gimana ya contohnya? Misalkan tadi kita beli kipas di suatu toko, misalkan nih, kita beli kipas di suatu toko, kita yang beli sendiri tapi si tokonya itu dia nggak memfasilitasi kita buat ininya pengangkutan ke rumahnya misalkan kayak gitu. Jadi kita harus ngangkut sendiri terus misalkan bayar Grabnya sendiri atau gosennya sendiri gitu. Itu FOB shipping point. Jadi ditanggung sama kita iniannya buat biaya angkutnya gitu. Kalau misalkan FOB destination dia itu ongkirnya itu ditanggung sama penjualnya gitu. Terus kepemilikan barangnya dia pindah ketika destination atau ketika sampai sampai ke buyernya. Misalkan kalau yang FOB destination itu kayak ini misalkan kita beli barang nih barang di e-commerce kipas angin misalkan kipas angin di e-commerce gitu terus kita itu dapat gratis ongkir misalkan gratis ongkir. Nah gratis ongkir itu kan itu setahu gue dibayarin sama ini ya sama si apa sih salesnya ini si penjualnya ini. Nah gitu jadi ketika barang itu nyampe ke kita kita nggak bayar lagi si ongkirnya itu udah ditanggung sama si penjualnya gitu. Nah itu yang namanya FOB destination gitu. Sebenarnya kalau kepemilikan ini dia kalau di soal-soal biasanya nggak terlalu di apa sih namanya nggak terlalu muncul ya. Tapi yang biasanya yang harus kita concern itu yang ongkirnya
yang ongkirnya dia itu ditanggung sama penjual apa pembeli gitu. Soalnya nanti bakalan ada, ya dia itu FOB shipping atau FOB destination gitu di soalnya gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya syarat pembelian. Kalau misalkan pembeliannya itu secara kredit. Kalau pembeliannya secara kredit. Ini misalkan ada 2/10 N/30. Ini artinya itu kita itu bakalan dapat diskon 2% kalau misalkan kita bayarnya itu dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi gitu ya. Dan jatuh temponya itu deadline bayarnya itu 30 hari setelah setelah tanggal transaksi gitu ya. Cara bacanya kayak gitu. Ada juga ini syarat pemberian itu nggak cuma ini doang, tapi biasanya yang ada di soal tuh banyak kan kayak gini, 2/10 M/30. Ada juga 2/10 EOM, EOM. 2/10 EOM. Itu tuh artinya kalau 2/10 EOM itu kita dapat diskon 22% jika bayarnya itu dalam 10 hari dan jatuh temponya itu akhir bulan di bulan tersebut gitu. Jadi bukan 30 hari setelah eh, transaksi tapi di bulan tersebut, di akhir bulan tersebut gitu. Misalkan tanggal transaksinya itu 25, ya berarti nggak 25 deh. Misalkan tanggal transaksinya itu 15 misalkan, tanggal 15. Nah, kalau EOM itu dia jatuhnya itu di tanggal 30 misalkan di akhir bulan itu gitu. Tapi kalau misalkan yang N/30 dia itu ya 15 tambah 15 berarti ya di tanggal 15 bulan berikutnya gitu ya. Kalau yang N/30 itu ya soal syarat pembayaran atau termin. Biasanya ini ada di soal-soal yang penjualan atau pembelian kredit gitu ya. Oke. Nah, ada juga, tadi kan kalau perusahaan jasa itu dia ada kaitannya sama si cost of goods sold ini ya. Pasti kalau misalkan jual atau beli dia pasti ada cost of goods sold. Tapi ini ada metodenya. Ada metode perpetual sama periodik gitu. Tapi sebenarnya mau perpetual sama periodik si COGS ini dia pasti di record. Dia pasti catat di akuntansi gitu ya. Nah, bedanya apa antara perpetual sama si periodik ini? Kalau dia perpetual, kalau dia perpetual, si cost of goods sold-nya ini dia dicatat setiap terjadi transaksi penjualan gitu. Jadi setiap penjualan setiap ada penjualan nih misalkan si cost of goods sold-nya ini dia bakalan harus dicatat gitu. Misalkan kita menggunakan metode perpetual misalkan. Kita beli barang nih, kita beli TV misalkan ini. Kita beli TV, terus CCTV-nya itu dijual nih, CCTV-nya itu dijual. Nah, ketika dijual pada saat tanggal transaksi, dia itu harus mencatat si pendapatannya dan juga ada pencatatan cost of goods sold-nya gitu. Itu yang perpetual ya. Jadi di akhir periodenya dia nggak bikin penghitungan cost of goods sold gitu. Itu kalau perpetual. Pokoknya perpetual itu ketika ada transaksi penjualan dia dicatat gitu ya. Kemudian kalau periodik itu dia dicatatnya itu pas end of period. Jadi misalkan di akhir bulan atau enggak misalkan ketentuan akuntansinya itu misalkan per 1 minggu sekali misalkan kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika ada transaksi nih, ketika ada penjualan yang dicatat itu hanya revenue-nya aja. Si cost of goods sold-nya itu nanti dicatatnya itu di end of period gitu ya. Itu bedanya antara perpetual sama periodik gitu ya. Ini nih mungkin iniannya. Nah, ini ya mungkin gambarannya. Kalau periodik dia kayak mungkin ini seminggu sekali ya. Di tanggal 5 kita ngecatat si cost of goods sold-nya, tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26. Tapi kalau misalkan perpetual, misalkan ada transaksi di sini ya, dia ngitungnya di sini, ngecatatnya di sini, nge-recordnya itu di sini. Ada transaksi di tanggal 2 ya, recordnya di tanggal 2 juga gitu. Gitu ya. Ini ada transaksi penjualan nih, misalkan setiap harinya. Jadi dia dicatat setiap hari di sini. Tapi kalau misalkan yang periodik, misalkan di sini ada transaksi penjualan, ya dia di recordnya itu tetap misalkan di hari Jumat, misalkan dia 1 minggu sekali. Gitu. Aturan akuntansinya misalkan ada di apa di statement di soalnya misalkan kayak gitu ya. Gitu. Nah, untuk pencatatannya ini yang perpetual ya. Kita bahas yang perpetual dulu. Misalkan kita dari sisi buyer, kita dari sisi pembeli. Kalau kita beli barang secara kredit misalkan, untuk jurnalnya itu inventory bertambah. Ini buat nominalnya ini abaikan aja ya. Ini gue ambil dari buku gitu.
inventory misalkan inventory kita beli barang secara kredit. Berarti kalau kita beli barang secara kredit, ya inventory kita bertambah dan account payable bertambah gitu ya. Kemudian freight cost on purchase, misalkan ada biaya angkut nih, biaya angkut gitu ya. Nah, biaya angkut ini dia kalau di perpetual itu langsung di recordnya itu ke inventory, Jadi dia kayak ini eh, kayak harga perolehan si inventorinya itu gitu gitu ya. Kalau ada biaya angkut, dia masuknya ke inventory kalau di perpetual gitu ya. Terus cash berkurang di kredit gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada retur pembelian, ya, kalau retur pembelian kan logiknya kita beli barang nih, kita beli barang, entah itu gara-gara barangnya rusak, terus kita kembalikan gitu kan. Berarti kalau kayak gitu, kalau dalam kasus ini berarti si account payable-nya ini berkurang, si inventory-nya ini dia berkurang karena kita kembaliin lagi eh, si barangnya gitu ya. Kemudian payment, misalkan kita ngelunasi si eh, pembelian kredit ini misalkan gitu ya. Misalkan tapi kita dapat diskon gara-gara tadi misalkan kita itu eh, masih di rentang diskon yang 10 hari misalkan kayak tadi yang termin ini ya. Gitu ya. Jurnalnya itu account payable bertambah, cash berkurang. Nah, kalau ada diskon dia itu mengurangi inventory gitu ya. Iya, mengurangi inventory kalau ada diskon gitu ya. Kalau ada diskon dia mengurangi inventory. Pokoknya kalau perpetual itu kalau dari sudut pandang si buyer ini kalau ada beban angkut, kemudian kalau ada diskon dia itu memengaruhinya ke inventory, bukan ke misalkan beban diskon ataupun beban angkut pembelian misalkan kayak gitu. Itu kalau di perpetual kita dari sudut pandang si pembeli itu bukan kayak gitu ya, gitu ya. Kemudian kalau kita dari sudut pandang seller nih, kalau dari sudut pandang seller misalkan kita ngejual barang secara kredit. Ya, kalau ngejual barang ya akun receivable-nya bertambah gara-gara kredit kan. Sales revenue, ini ada akun baru ya, akun baru sales revenue segini. Kemudian tadi, karena ini perpetual, jadi si cost of goods sold-nya ini dia dicatat ketika transaksi terjadi gitu kan. Cost of goods sold-nya dicatat, cost of goods sold di debit, kemudian inventory-nya di kredit gitu. Ini ya jurnalnya. Kemudian kalau ada return, retur, retur eh, penjualan, retur penjualan, dia itu dicatatnya itu di sales retur and allowance, bukan ke inventory ya, bukan ke inventory, dia di sales retur and allowance, dan juga account receivable-nya berkurang. Nah baru ketika misalkan ada cost of goods sold, pasti dia itu eh, pasangannya itu sama inventory gitu. Karena kan ini inventornya bertambah gara-gara returnya kita kita udah jual nih. Kita udah jual terus barangnya dikembaliin ke kita lagi gitu. Itu kan inventornya bertambah. Nah, cost of goods sold-nya ini dia eh di sini di kredit gitu ya. Di kredit gitu ya. Itu buat pencatatan retur. Kemudian kalau misalkan dilunasi nih si penjualan kreditnya ini, kita dapat cash. Kita dapat cash dan kalau misalkan ada diskon, kita ngejurnalnya itu ke sales discount. Ke sales discount. Kalau tadi kan yang perpetual ini dia ke inventory ya, ke inventory, mengurangi inventory. Tapi kalau dari sisi seller dia itu ke sales discount. Kemudian gara-gara dilunasi ya piutangnya juga berkurang gitu ya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita dari sudut pandang penjual nih, dari sudut pandang penjual, jurnalnya itu account payable tiga segini, cashnya segini, inventory-nya segini gitu kan. Nah, kenapa ketika dapat diskon, kita dapat diskon, kita itu ngejurnalnya itu ke inventory gitu kan. Kenapa ke inventory? Karena gini, kalau kita beli barang
terus dapat diskon itu berarti ada potongan kan? Ada potongan ke si inventorinya gitu. Jadi kayak biaya buat beli si inventornya itu berkurang gitu. Kalau kita dari sudut sudut pandang pembeli gitu. Jadi biaya buat mendapatkan si inventorinya ini gara-gara ada diskon dia berkurang gitu. Gitu. Paham nggak maksudnya? Apa masih bingung? Eh, Apa diulang lagi? tapi bukan maksudnya inventornya berkurang tuh biaya untuk inventornya itu ya Kak, bukan inventornya sendiri. Saya masih Iya. oh, Jadi nominalnya itu bukan bukan persediaan kayak barang kita gitu ya. misalkan kita beli 10 inventory. Bukan bukan Oh iya, persediaan oke barangnya oke yang oke oke berkurang, oke. tapi Iya, si iya. nominal duitnya. Mm. Gitu. Tapi si nominalnya bukan si barang yang Nominalnya bukan berkurang, persediaannya. gitu Oke. ya. Makasih Kak. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi bukan kuantitinya tapi si nominalnya, si nominal biaya buat kita beli barangnya itu, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak kita lanjut ya. Tadi udah perpetual nih. Udah perpetual dari segi buyer sama seller. Kemudian kita ke periodik. Kita ke periodik. Nah, kalau di periodik ini kan tadi ya kayak gini ya. Kalau periodik eh, kita bahas dari sisi si buyer dulu, dari sisi pembeli. Misalkan kita beli barang. Kita beli barang secara kredit. Kita jurnalnya itu ke purchase, purchase di debit, kreditnya account payable gitu ya. Jadi kita kalau di periodic system ini dia nggak langsung ke inventory tapi ditampungnya itu di purchase dulu, di purchase ini gitu ya. Kalau tadi kan sini, ini langsung ke inventory nih, kalau langsung ke persediaan barang dagang. Tapi kalau di periodic dia ke purchase-nya gitu ya, ke purchase. Kemudian kalau ada biaya angkut misalkan biaya angkut pembelian gitu, dia langsung ke ada akunnya tersendiri break in gitu ya, break in pada cash gitu. Kemudian kalau misalkan ada retur, retur pembeliannya kalau di sini, retur pembelian ya gara-gara kita udah beli terus kembaliin lagi berarti utang kita berkurang. Kemudian ada juga purchase return and allowance gitu ya. Ini jadi si purchase returns and allowance ini dia kontrak eh, ketika kita bayar dan kita dapat diskon, akun payable-nya tentu berkurang, kemudian cash-nya kita berkurang gara-gara bayar dan gitu ada akunnya gitu purchase diskon gitu ya. Itu dari sisi buyernya. Nah, kalau dari sisi sellernya, kalau dari sisi seller misalkan kita jual barang secara kredit ya, akun receivable-nya bertambah, sales revenue-nya bertambah juga ya, bertambah juga gitu ya. Nah, di sini dia nggak ada entry cost of goods sold, nggak ada entry COGS, soalnya kan ya ini periodic system bukan yang perpetual system ya. Jadi dia nanti kalau si periodic ini misalkan di sini di Jumat atau enggak di end of period gitu ya. Kalau si periodik ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada retur penjualan, dia itu dicatatnya di sales return and allowance sama ya, sama kayak tadi sales return and allowance. Kemudian account receivable berkurang. Ini logiknya udah tahu lah ya buat yang retur ini. Kemudian kalau misalkan nerima pembayaran, tapi dengan diskon, ya cashnya bertambah, sales diskonnya juga bertambah dan account receivable-nya berkurang ya di sini. Account receivable-nya berkurang. Itu ya untuk periodik. Jadi yang membedakan antara si periodik sama perpetual ini di COGS-nya sama, ada beberapa akun yang dia itu beda nih, yang dimerahin. Merahin ini beda sama si akun yang ada di perpetual gitu ya. Aku ditanyain dulu nggak soal tadi sistem pencatatan metode perpetual sama periodik? Oh iya Kak, mau nanya lagi. Kak, maaf. Jadi Boleh. bedanya periodik sama perpetual itu, kalau di periodik nggak ada akun inventory ya gitu. Mm-mm, mm-mm. Nggak ada akun Oke, oke. inventory. Tapi Betul. diganti sama purchases. Kalau di bagian buyer. Oke. Iya. Chassis. Mm-mm, mm. Betul. Betul ya. Jadi kalau di
ini di perpetual dia kan kebanyakan inventory nih. Apa-apa dia langsung di kaitan jurnalnya itu sama si inventory ini, kaitan akunnya itu sama inventory ini. Mau dia beban pembelian misalkan di sini beban angkut pembelian atau enggak diskon dia langsung ke inventory. Tapi kalau di periodik dia ada akunnya tersendiri, entah itu beban angkut penjualan, ada beban angkut pembelian, atau enggak yang retur tadi nih, yang retur tadi itu ada jurnalnya sendiri, ada akunnya sendiri. Beda kalau dia perpetual dia ada ya semuanya dikaitkan sama inventory gitu ya. Sama ini yang membedakan itu ada COGS-nya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kayaknya. Kita lanjut ke eh, inventoris, metode pencatatan inventorisnya atau persediaan barang dagang. Sebenarnya ini kayak lebih jelasnya sih, gue nanti langsung ke soal aja yang ini, yang FIFO, yang FIFO sama average. Tapi ya kalau yang LIFO sih nggak gue ajarin ya, nggak gue ajarin soalnya eh, kalau di pas gue itu nggak diajarin juga sih, tapi nggak tahu sih kalau di ini kalian ya. Tapi kalau di beberapa soal itu yang gue lihat bandingkan di UTS itu banyak kan FIFO sama average gitu ya. Jarang ada LIFO gitu. Kalau kita nanti deh kita bandingkan gitu ya. Itu paling nanti yang ini yang FIFO perpetual ada di soal nanti kita bahas. Kemudian paling yang periodik nanti gue jelasin sini. Yang average method gue jelasin di soal nanti. Yang periodik nanti di sini gitu ya. Oke, kita langsung ke soal dulu. Bentar, bentar. Udah kelihatan ya soalnya? Sudah, Kak. Oke. Nah ini soal ya kayak kemarin kita bandingkan nih antara 2019, 2020 sama 2021. Banyakan ya, ya sebenarnya soalnya gitu-gitu aja kan yang gue bilang dari awal juga kita eh, di sini yang tahun 2019 itu disuruhnya perpetual, 2020 perpetual juga, 2021 juga dia perpetual method ya, perpetual method. Terus yang sini juga dia disuruh bikin ledger, ledger buku besar. Kemudian di sini juga dia disuruh bikin buku besar juga sama. Kalau sini kalau di tahun 2000 ada ya, jadi bisa aja sih ini kan baru di misalkan ada di bawahnya lagi soalnya gitu. Tapi itu yang gue capture itu cuma ini doang gitu. Tapi kalau dilihat dari sini ya sama-sama aja sebenarnya gitu ya. Perpetual sama bikin ledger terus ini dibikin trial balance kalau ini dia bikin kartu persediaannya gitu ya. Bikin kartu persediaannya. Tapi kalau yang ledger sama trial balance kan kalian udah sama aja bikinnya itu sama kayak perusahaan jasa yang kemarin gitu. Tapi kalau yang inventory ini kan beda sama ini ya. Jadi kita yang akan kita bahas ini yang 2020 ini gitu ya. Yang akan kita bahas. Oke, ini soalnya, ini soalnya. Jadi sini itu ada perusahaan itu namanya Renner Hardware, Renner Hardware. Dia itu periode akuntansinya ini di bulan Mei ya, di bulan Mei. Terus untuk ledger nanti di sini yang kita bikin eh, ada cash, beginning cash 5.000 dan juga ada beginning capital 5.000 gitu ya. Cash berarti dia 5.000 beginningnya, kemudian yang equity atau capital 5.000. Jadi nanti eh, jangan lupa dimasukin di ledger kalau ada beginning-beginning kayak gini gitu ya. Itu. Terus kita lihat soalnya dulu bahwa kita harus bikin jurnal menggunakan perpetual inventory system, kemudian bikin ledgernya, bikin buku besar. Jadi nanti diposting ya, diposting dari sini ke ledger. Kemudian kita harus nyari si cost of goods sold, cost of goods sold. Oh, sorry, tadi yang inventory itu yang ini. Jadi kita bikin ledger kemudian bikin yang cost of goods sold-nya pakai periodic system gitu ya.
pakai periodic system. Nah, kita bikin jurnal dulu aja. Bikin jurnal dulu aja yang instruksi yang pertama ini, yang A. Ini di instruksi yang A itu dia, taruh biar agak gede. Nah, yang A ini, dia membeli barang secara kredit on account itu biasanya kredit kan, dari Brown Wholesale Supply sebesar 4.200 FOB destination point term 2 per 10 N per 30 gitu ya. 2 per 10 N per 30. Jadi dia eh, beli inventory secara kredit. FOB destination point. Berarti kalau destination point dia ditanggung oleh penjual. Kita sebagai pembeli berarti dia nggak nanggung. Jadi yang kita jurnal adalah inventorinya bertambah 4.200 karena yang 4.200 dia belinya secara kredit. Kemudian account payable-nya itu 4.200 juga. Nah, ini kalau karena kan nanti bakalan ada banyak ini ya, banyak supplier. Jadi saran gue mending kalau misalkan kalian ngejurnal account payable di sampingnya itu kasih nama apa kayak inisial atau enggak nama perusahaannya gitu, biar nanti kalau ada kalau kita nentuin diskon, kita gampang nih buat nge-tracking dia itu dari eh, tanggal yang mana itu, buat ngitung berapa hari dia apakah kena diskon atau enggak gitu ya, biar gampang gitu. Itu yang nomor satu, yang nomor 1 Mei. Kemudian yang 2 Mei dia itu menjual barang secara kredit 2.100 FOB shipping point, termsnya itu 1 per 10 M per 30, cost of merchandise 1.300. Jadi ini cost of goods sold-nya ya, maksudnya yang cost of merchandise itu. Nah, karena ini kan kita menggunakan perpetual nih, kita menggunakan perpetual method. Jadi kita ketika di tanggal 2 ini transaksi itu, nah itu kejadian, transaksi penjualan itu ada kejadian, dia itu harus menjurnal si cost of goods sold ini. Jadi jurnalnya, oh iya, kita itu identifikasi dulu FOB shipping point berarti ditanggung oleh pembeli. Sedangkan kita di sini penjual kan. Sedangkan kita di sini penjual, berarti yang beban angkutnya itu bukan kita yang nanggung gitu ya. Berarti jurnalnya itu account receivable 2.100 bertambah kan piutangnya gara-gara jual secara kredit. Kemudian sales revenue, ya revenue-nya bertambah 2.100. Kemudian cost of goods sold 1.300, yang ini kan cost of goods sold ini 1.300, dan inventory-nya itu berkurang 1.300. Gitu. Kalau ada yang mau ditanyain langsung unmute aja ya. Langsung unmute. Kemudian tanggal 5 ini menerima kredit dari Brown Hole Supply for merchandise return. Jadi ada retur pembelian ya. Retur pembelian. Bentar. Iya, ada retur. Ada retur sebesar 300. Retur pembelian sebesar 300. Kita tadi udah beli nih dari si Brown ini. Udah beli inventory-nya itu 4.200. Tapi di tanggal 5 Mei kita itu ada inventory yang kita retur. Ada inventory yang kita retur. Berarti kalau gitu utang kita berkurang kan? Utang kita berkurang di debit. Ya inventory kita gara-gara kita retur penjual. Ke si Brown ini, jadi si inventory itu berkurang 300 gitu ya. Itu retur pembelian gitu. Kemudian tanggal 9 menerima tagihan dari customer atas penjualan tanggal 2 Mei. Yang ini. Yang ini ya. Menerima menerima collection nomornya sebesar berapa? Yang 2 Mei ini 2.100 ya, 2.100. Nah, tanggal 2 Mei, kita lihat tanggal 2 Mei, ini kan ada term ini ya, pembayaran 1 per 10 N per 30. Dari 2 Mei, 2 Mei sampai 9 Mei ini kan masih kurang dari 10 hari nih. Jadi dia dapat sales discount. Dia dapat sales discount gitu ya. Jadi cashnya itu, ini kan utangnya segini nih, utangnya 2.100. Gara-gara dia dapat diskonnya itu 21 ini.
dolar. Jadinya si cashnya itu yang kita terima itu 2.079. Sales diskonnya itu 21, kemudian account receivable-nya itu 2.100. Gitu ya. Itu si account receivable-nya itu 2.100 berarti ini ya. Berkurang. Itu. Ada yang mau ditanyain dulu gak sampai Kak, sini? maaf Kak, yang nomor 5 boleh diulang nggak Kak? Nomor Yang ini, kami, iya maaf. retur. Iya Kak. Oke. Jadi nomor 5 ini kita udah beli barang nih. Ini kaitannya sama si Brown ini, si Brown ini. Jadi yang nomor 5 ini kita udah beli barang nih di tanggal 1 Mei. Ternyata di tanggal 5 Mei itu kita ngeretur barang nih. Barangnya itu dikembalikan ke si Brown ini gara-gara mungkin bisa aja barangnya itu rusak ataupun rusak, maksudnya rusak di perjalanan gitu kan, bisa aja kayak gitu. Jadi si barangnya itu dikembalikan ke si Oh, Brown iya. ini gitu. Jadi Maaf kalau Kak, dikembalikan, jadi tuh mm, kalau maksudnya receive credit tuh kita ngembalin barang ya? Aku bingungnya di situ aja bagian bahasanya sebenarnya. iya Receive iya credit. ini Berarti. ini sebenarnya dari apa sih? Gimana ya jelasinnya? Jadi gimana jelasinnya? Jadi hanya perbedaan sudut pandang pengakuan. Jadi kalau dari sudut pandang si Brown ini dia mengkredit account receivable kita, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau di sini kan kita mendebit si payable-nya. Tapi kalau dari sudut pandang si Brown, uh, dia itu mengkredit account receivable kita gitu. Tapi ini kan kalian bahasa Indonesia kan ya? Inian ya, Bahasa Inggris pengantar ganti. akuntansi. Oh, bahasa Inggris juga ya? Iya. Oh lah. Oh iya, iya. Oh, bahasa Inggris ya. Dulu gue bahasa Indonesia soalnya. Gitu. Iya, kalau ini beda beda pahami sih, ini beda ini ya, beda eh, sudut pandang pengakuan aja gitu loh. Kalau dari si Brown ini ya dia ngekredit account receivable-nya. Kalau dari sudut pandang kita ini eh, ngedebit si account payable-nya ini gitu loh. Gitu ya. Itu sih sepemahaman gue kayak gitu buat receipt receipt kreditnya ini. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian baca ke sini juga dia ada return apa sih? Percentage return ya. Jadi ya kalau misalkan kalau misalkan ada beberapa kata yang gue nggak ngerti dibaca ke depannya biasanya ada kata kunci yang itu tuh bisa kita pahami gitu loh. Itu. Gue juga awalnya bingung nih si kredit ini maksudnya apa, tapi setelah gue telah lihat itu tuh hanya beda. Ini menurut gue itu beda hanya beda pengakuan sudut pandang aja gitu loh. Gitu. Itu mungkin ya. Iya. Terus kalau untuk tanggal 9 itu ngelunasin ya Kak, berarti dilunasin. Iya, yang tanggal 9 ini dia Oke. ngelunasin yang tanggal 2, Oke, yang oke. tanggal 2 ini. Heeh. Jadi kan yang tanggal 9 ini dia kaitannya sama tanggal 2 ini ya. Tanggal 2 dia ada term pembayarannya 1/10 N/30 gitu kan. Dari tanggal 2 ke tanggal 9 itu masih dalam rentang kurang dari 10 hari kan, kurang dari 10 hari. Gitu. Jadi dia masih dapat sales diskonnya ini gitu. Itu ya yang tanggal 9. Oke, kita lanjut ke tanggal 10. Paid Brown Wholesale Supplies gitu ya. Jadi yang tanggal 10 ini si Brown ini si kita si ki- kita itu melunasi membayar yang tanggal 1 ini Brown Wholesale Supplies. Makanya gini yang gue bilang tadi account payable terus kasih ini aja nih, kasih si Brown ini kita itu nanti bakalan buat apa sih namanya, buat nge ngitung si diskonnya kita harus tahu account payable aktualnya, itu. Jadi ini kan yang 10 10 Mei ini dia membayar melunasi ke si Brown ini. Nah, kita kan tanggal 1 nih ke si Brown ini ada term 2/10 N/30-an. 1 Mei ke 10 Mei itu kan ya pas 10 hari kan, itu pas 10 hari. 1 ke 10 Mei itu pas 10 hari berarti kita masih dapat si 2%-nya ini gitu kan. Nah, buat ngitung si 2%-nya itu kita harus tahu dulu inventory utang aktualnya itu berapa. Karena kan tadi ini kan ada retur. Nah, itu ada retur. Jadi kita harus tahu nih aktual account payable di posisi tanggal 10 itu ya aktual account payable di posisi tanggal 10 itu ada berapa gitu. Ada berapa
eh, dolar gitu. Kita hitung dulu. Jadi yang hitungnya itu kayak eh, si Brown itu dia ngutang ke kita nih 4.200. Terus gara-gara tadi ada yang ini ya 4.200. Gara-gara tadi ada retur, gara-gara ada retur, kita kita yang ngutang ke si Brown, kita yang ngutang ke si Brown gara-gara 4.200, kemudian tadi gara-gara kita kembaliin lagi si inventorinya ke si Brown ini, jadi kan utang kita berkurang ya, berkurang. Jadi 400 dikurangi 300 itu ya ini 3.900 gitu. Nah, yang kita hitung diskonnya itu yang ini, yang 3.900 ini, bukan yang 4.200 ini. Karena tadi kan si account payable-nya ini dia udah dikurangi gitu gara-gara kita ngeretur 3.900 ini. Kita kan yang penghitungan buat diskonnya. Jadi diskonnya itu 3.900 dikali 2% ya 78 gitu ya. 78. Jadi account payable-nya itu 3.900 karena tadi kan sisa sisa account payable-nya itu 3.900 gitu ya. Cash-nya itu segini. Kemudian gara-gara dapat diskon ya, kalau ini kan perpetual, dia itu dicatatnya itu ke inventory langsung gitu, enggak ke misalkan purchase discount gitu, enggak ke situ tapi ke inventory gitu ya. Oke, buat ini yang mau ditanyakin, ada yang mau ditanyain dulu nggak yang soal 10 Mei ini? Ini agak ribet juga, kalian harus tahu si aktual eh, apa sih account payable-nya gitu, atau enggak inventory aktualnya sama aja. Paham ya harusnya ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain langsung unmute aja gitu ya, kayak biasa. Oke, terus kemudian tanggal 11 purchase merchandise forecast. Ya ini gampang lah ya. Pembelian merchandise secara cash ya, inventory bertambah 400 gara-gara kita pakai cash ya, cashnya berkurang 400. Kemudian yang tanggal 12 juga sama, inventory bertambah 1.400, cash berkurang 1.400. Dia pembelian secara cash gitu ya. Kemudian yang tanggal 15, ini dia retur pembelian atas tanggal 12 ini gitu ya. Gitu ya. Retur pembelian atas tanggal 12 ini gitu. Jadi tadi kan kita udah beli nih di tanggal 12. Tanggal 12 kita udah beli inventory segini, segini ternyata kita retur lagi, berarti ya udah cashnya kita bakalan dapat lagi, inventorinya bakalan berkurang gitu. Inventorinya bakalan berkurang sebesar 150 ya, 150 dolar gitu. Ya, jadi kayak ya dibalik aja gitu kalau retur gitu ya. Kemudian yang tanggal 17 ini perusahaan baru lagi, kita beli. Kalau yang tanggal 17 kita beli merchandise secara kredit. Kalau kalau ada 2/10 per 30 itu udah fix kredit ya. Kalau cash ya dia bilangnya kayak gini gitu ya. Purchase merchandise from Valley Distribution 1.300 FOB shipping point. FOB shipping point berarti nanggung, kita yang nanggung pembeliannya, kita yang nanggung beban angkut pembeliannya gitu ya. Tapi di tanggal 17 ini dia nggak ngasih tahu nih beban angkutnya itu berapa, cuma dibilang FOB shipping point aja gitu kan. Nah, kalau kasusnya kayak gitu, kalian jurnalnya itu yang udah ada informasinya aja gitu loh, yang ada informasinya aja. Jadi bisa jadi nanti ini di bawah buat bayar si FOB shipping point-nya gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung nih, ini kan FOB shipping point tapi nggak dikasih tahu nih misalkan biaya angkutnya itu berapa berapa persen dari pembelian gitu kan. Jadi kalian kalau kayak gini ya jurnal yang ada informasinya aja gitu ya. Ini tanggal 17 inventornya itu bertambah 1.300, kemudian account payable yang palainya ini 1.300 gitu ya, bertambah. Nah, kemudian yang tanggal 19 ini baru dibayar di sini. Bayar beban angkut pembelian atas tanggal 17 sebesar 130 gitu ya. Nah, gara-gara ini perpetual method, jadi ngejurnal beban angkut pembeliannya ini dia ke inventory gitu ya. Ke inventory 130 dan cash berkurang 130 gitu ya. Pokoknya beban angkut kemudian diskon kalau
Tapi bukan inventory yang kuantitinya, inventory yang dia itu nominalnya. Karena kan ya kalau akuntansi dia di sini ngejualnya itu nominalnya, bukan eh, inventory secara kuantitinya gitu ya. Itu tanggal 19. Kemudian tanggal 24 kita ini biar gampang. Tanggal 24. Di sini kita menjual. Di sini kita menjual tanggal 24 kita menjual merchandise, menjual barang dagang secara cash 3.200. Merchandise sold-nya itu COGS-nya itu 2.000. COGS-nya itu 2.000, 2.000 gitu ya. Berarti kalau kayak gitu kita menerima cash 3.200, 3.200, kemudian sales revenue-nya bertambah 3.200, cost of goods sold-nya ini kan yang 2.000 ini, cost of goods sold-nya bertambah 2.000, kemudian inventory-nya itu berkurang 2.000 gitu ya. Itu sama aja kayak yang atas tadi yang ini. Pokoknya kalau pakai perpetual dia itu pasti kalau penjualan ada cost of goods sold. Itu yang membedakan sama periodik. Tadi kan itu udah di mention beberapa kali ya. Kemudian yang nomor 25, yang nomor 25 dia itu pembelian ya. Pembelian secara kredit dari Lumley sebesar 620 FOB destination point. Kalau FOB destination point berarti ditanggung oleh penjual. Kita di sini kita nggak nanggung biaya gitu ya. Jurnalnya itu inventory 6.200 620, account payable yang belum beli ini 620 gitu ya. Ini ada termsnya juga gitu. Nah, kemudian tanggal 27 kita ngelunasin utang kita ke si Vale yang ini yang atas tadi. Vale itu dia yang berarti yang ini ya, berarti yang ini yang 1.300, 1.300. Lihat deh, kalau dari sini ke bawah kan yang account payable yang Vale ini nggak ada ya, nggak ada yang Vale lagi selain ya kita kan posisinya di 27 nih. Dari 17 ke 25 ini kan nggak ada account payable yang Vale-nya ini lagi. Berarti ya aktual account payable di 27 Mei itu ya dia sama kayak ini. Itu beda sama tadi yang brown ini ya, yang brown ini. Dia dari sini, dari tanggal 1 ke tanggal sini, ke tanggal 9 kita kan posisinya di sini nih, 10 Mei tadi yang brownie yang kita ngelunasin itu. Dia kan ada account payable sini ada, di sini juga ada, berarti account payable-nya nggak sama kayak eh, pas kita beli gitu. Jadi harus ada yang dikurangi lagi gara-gara itu ya. Si kita itu melunasi yang gitu gitu ya, sebesar 1.300, kemudian cashnya dari tanggal 7 kan si dalam lingkup diskon, masih dalam periode diskon, jadinya ya. Kemudian yang tanggal 29 kita ada retur retur penjualan, retur penjualan ini ya, retur penjualan dari si customernya itu, dari si customernya itu ya 70, dan cost of goods sold-nya itu 30 gitu. Jadi kalau ada reportnya itu gara berarti yang dari berarti ya dari yang cash yang dari situ 70, kemudian inventory itu bertambah 70, soalnya berkurang kalau sini 30 gitu ya. Akhir nih tanggal 3 ini penjualan secara kredit 1.000, termsnya itu N/30, dia nggak ada diskon, kemudian 500 benarnya itu ya ini sama atas account sales revenue good sold-nya di
360 sama itu 60 gitu. Itu buat kita bikin jurnalnya. Kak, Udah maaf selesai. Kak. Bikin jurnal perusahaan Eh, dagang. yang tanggal 10 tuh, Oke, ada yang mau Kak, mau ditanyain? nanya Kak. Yang tanggal 10 itu Heeh. pembayaran atas tanggal berapa ya? Yang tiga A1 tanggal tanggal 1. satu. Heeh. Kan dari tas yang berapa ini? Yang ini 90 itu Ya, Pak. kaitannya sama tanggal dia kuliah di tanggal berapa 9 kan eh, ada akun payable yang brown ini enggak, ini kan ada nih satu, terus dia pos posisinya kan di debit ya, di debit 300, kemudian yang tadi utangnya itu 4.200 di kredit gitu, berarti ini dikurangi 4.200 supaya kita tahu nih si akun payable yang actual di tanggal 10-nya itu berapa buat ngitung si diskonnya gitu ya, gitu buat yang tanggal 10. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang perusahaan dagang ini? Oke, kalau nggak ada kita bikin ledger, kita bikin jurnal Nah, sebenarnya kalau di em, perusahaan dagang sama perusahaan jasa itu ledgernya itu sama aja, gitu ya. Ledgernya itu sama aja. Cuma kalau kemarin di perusahaan jasa bentuk kemarin, nah kita bikin yang pakai gini kemarin ledger, kita pakai yang kayak kotak-kotak kayak gini, kayak kotak-kotak kayak gini. Sebenarnya bisa aja sih kalian pakai juga yang kayak gini. Pakai misalkan di sini kasih keterangannya ya, kasih keterangannya dia juga kayak kayak gini, kalian bikin bentuk teh aja. Gue bikin kayak gini, ini ada apa pakai tulisan, eh, jadi ada di sini ya. Tapi menurut gue sih kalau misalkan kalian banget ya itu pakai T aja sih kalau kayak gitu, misalkan bentuknya gitu ya. Nah buat ledger ini sama kayak ledger yang perusahaan jasa gitu, jadi ini nggak gue bahas satu-satu karena lama juga ya. Jadi yang penting gini, kalau misalkan di ledger itu kalian harus ngeh dia itu ada saldo awal biasanya, ini kayak tadi sini, kayak tadi di sini nih, at the beginning of May, di ledger uh, ini 5.000, kemudian capitalnya itu 5.000. Kalian jangan sampai lupa itu kalian masukin nggak. Ini kan misalkan kita yang cash dulu, ya udah kita cari eh, jurnal yang di sini yang dia itu ada kaitannya sama cash. Misalkan ini dia tanggal 9 ya, tanggal 9 ada cash, ya udah cashnya di debit kita masukin sini gitu. Menerima pembayaran tagihannya kayak itu sampai habis ini semua ya, itu semuanya ini habis. Saran gue sih nanti kalau misalkan kan nandain kalau misalkan si case ini dia udah kita posting ke si ledgernya gitu, jadi nanti bisa dihapus lagi gitu ya. Jadi eh, ya yang gitu ya, gitu nggak ada ke skip buat posting ke ledger ini, karena kalau misalkan ada yang ke skip ya nanti bakalan, kalau misalkan ada soal dia bikin trial balance itu nggak bakalan balance kalau ada yang ke skip gitu ya. Itu buat ledger, gue nggak akan bahas semuanya karena ini banyak banget, cuma eh, yang paling ditekankan tadi tuh harus ada saldo awalnya gitu, karena kan ini cuma harus teliti buat mindahin antara debit sama kreditnya gitu ya. Kak, Itu buat ledger Kak, ya. tadi kakak bilang di Iya yang boleh. Ledger bikinnya kalau UTS pakai yang untuk T aja sih. Iya,
gue mending Tapi ini soalnya gini kan nggak usah pakai explanation gitu-gitu Mas. nanti dibutuhin di pas kita bikin ini. Pas kita bikin ini dibutuhin explanation-nya gitu. Supaya kita nggak identifikasi satu-satu dari sini. Bisa aja sih misalkan di T ini, kita di T ini kita ngasih keterangannya di sini aja kecil, misalkan pembayaran ini, pembelian gitu, penjualan gitu. Tapi sebenarnya ya T itu cuma gini doang. Jelas nggak Tapi boleh ya Kak kalau di UTS itu bentuk T? bentuk T kayak gini? Iya. Boleh sih kalau di UTS. Boleh, Oke, oke. boleh, boleh. Kan disuruh bikin ledger juga ya Kak. Berarti disuruh bikin lengkap nanti. Ya, disuruh bikin lengkap ledgernya. Kalau pas gue kayak gitu. Soalnya kan, ya misalkan ini kan nantinya disuruh dia nggak bakalan kebentuk kalau misalkan si ledgernya ini eh, ke nggak kita bikin semua gitu kan. Ada balance-nya ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh bikin gini, kalau ledgernya itu nggak selesai semua, nggak bakalan bisa kebentuk gitu. Gitu. Di UTS kemarin gue pakainya ini kok yang T ini. Soalnya ini kan lebih simpel ya daripada ini. Pada ini kita harus bikin dulu nih. Kalau kalau yang bentuk T kayak gini ya kita nggak pakai penggaris juga langsung bisa langsung kayak gini gitu. Soalnya bener-bener buat ngerjain PA itu waktunya sih yang menurut gue kurang gitu. Kadang ada ya kadang kita itu ngerasa kita bisa ngerjain ini tuh sampai selesai. Maksudnya bisa sampai selesai kalau misalkan waktunya misalkan 4 jam atau 5 jam, tapi kan waktunya itu berapa sih? 2,5 apa 3 jam ya kalau nggak salah buat PA ini. Jadi ya lumayan gara-gara keburu waktu juga sih gitu. Jadi kalau menurut gue mending pakai yang T account aja, yang bentuk T kayak gini supaya meminimalkan apa sih supaya waktunya nggak kehambur-hambur buat bikin si kolomnya itu gitu ya di sini yang ledger aman ya kalau ledger ya. Oke, setelah kita bikin ledger yang ketiga itu kita disuruh bikin yang ketiga itu kita suruh nyari cost of goods sold ya, cost of goods sold, dan ada ya di sini ada beginning inventory-nya 40.000, kemudian inventory on hand, ending of inventory-nya itu 43,666. Kemudian kita harus nyari cost of goods sold dari menggunakan periodic system gitu ya. Ini sebenarnya kayak yang formatnya itu kayak yang tadi eh, di materi gitu ya. Kayak gini formatnya. Begini Bu nih dari soal sini. Kita ambil aja ya soalnya. Nah, dari sini. Begini inventory-nya itu dari sini ya. Yang 40.000 ini, begini inventory 40.000. Kemudian nah, si purchase-nya ini kita harus identifikasi dari entah kita bisa identifikasi itu dari jurnal, tapi kalau dari jurnal kayaknya kan kita harus nyari inventory satu-satu nih, susah kan? Berarti kita nyarinya itu dari ledger di sini. Gitu. Makanya tadi harus ada ininya apa sih keterangannya. Nah, di sini kita harus nyari satu-satu di sini pembelian yang mana? Yang pembelian. Nggak semua yang inventory, nggak semua dia pembelian semua. Di sini ada beban angkut juga kan, buat apa buat dia itu masuk ke inventory juga yang beban angkut sama retur penjualan gitu ya. Jadi kalian nggak boleh buat nentuin si purchase ini kalian nggak boleh ngejumlahin si debitnya ini semua karena di sini ada komponen beban angkut sama si returnya juga gitu ya. Jadi yang kita cari pembeliannya itu berapa gitu ya. Gitu. Kalau di Excel sih gampang ya, tinggal kalau manual ya lumayan kalian juga harus pakai kalkulator gitu. Nah, kemudian dikurangi sama purchase purchase returns and allowance ini. Ini tuh didapat dari sini. Ada tur
retur segini itu ditambahin gitu ya. Ditambahin returnya berapa, kemudian purchase discountnya itu berapa. Ini ada diskon pembelian itu, makanya ini explanation ini dia penting banget, soalnya kalau di sini kan kita nyari-nyari nih, atau enggak kita baca-baca satu-satu dari sini kan, yang mana yang yang mana yang diskon, yang mana yang retur kan lumayan ini ya, lumayan eh, susah juga gitu. Jadi kalau misalkan nanti di UTS kalian disuruh bikin COGS yang periodic system, ketika bikin ledger kalian jangan lupa bikin explanationnya buat nentuin si eh eh, ngitung si C sama yang perintilan ininya gitu ya. Gitu. Terus ini ditambahin hasilnya di sini. Kemudian ada beban angkut pembelian nggak? Ada kan tadi ya. Dia masuk ke komponen yang inventory ini. Di sini beban angkut pembelian. Tuh. Udah itu udah selesai. Kemudian net purchase ini ya udah dari yang ini si purchase dikurangi sama yang dua ini. Ini kan totalnya. Kemudian ditambah yang add flag in gitu ya. Hasilnya segini. Itu udah dikasih rumus gitu ya. Kemudian tadi kan eh oh iya, ini kan net purchase-nya segini, kemudian kita nyari cogas atau enggak cost of good available for sale gitu. Jadi eh, barang yang tersedia di gudang itu ada berapa sih gitu, ada berapa di sini nominalnya ada berapa gitu. Aduh, gitu ya. Buat nyarinya itu ya begini inventory ditambah yang net purchase misalnya. Hasilnya segini, kemudian ending inventory-nya tadi kan udah ada di soal tuh. Sini, ending inventory-nya. 43666. Kemudian cost of goods sold sebesar 10.000 misalkan. Terus di tanggal 30 sisa barangnya itu misalkan 5.000. Nah, selisih antara 10.000 sama 5.000 itu kan 5.000. Nah, berarti itu yang udah kejual. Nah, itu yang jadi COGS-nya gitu. Jadi selisih antara yang si COGS ini sama yang ending inventory itu yang namanya COGS gitu. Sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak sebelum kita ke inventory? Ini soalnya rumus ya. Sebenarnya logik juga bisa sih kalau kalian misalkan udah terjun ke apa sih, ke eh, penghitungan yang eh, di gudangnya gini. Aman ya, karena ini kan rumus ya. Jadi ya kalau kalian nggak, mending kalau mepet banget ya, ya alternatifnya ya dihafal aja gitu. Itu ya buat COGS. Oke, itu buat jurnal sama COGS tadi, sama ledger juga udah selesai. Kita ke soal nomor 4. Di sini kita bahas soal yang ini tadi, yang inventories. Bahas soal yang inventories. Ini di Excel kan ya, ininya, layarnya ya. Di soal yang nomor 4 ini. Nah, kalau yang inventories juga eh ini sama aja soalnya dari 2019 sampai 2021. Kita tuh disuruh nyari eh COGAS, cost of good available for sale sama. Kemudian ending amount of the period sama kan? Sama semua soalnya. Kemudian ending inventory menggunakan FIFO. Kalau yang di soal 2019, tapi kalau di 2020 dia bikin pakai FIFO sama moving average. Di 2021 juga dia pakai FIFO and moving average. Jadi kita pakai soal yang 2019, bukan 2019, 2020 yang ini, yang ada FIFO sama moving average gitu ya. Oke. eh di sini kan kita disuruh nyari COGAS dulu, COGAS, disuruh nyari COGAS. Ya, kalau nyari COGAS itu ya ini
yang beginning inventory ditambah net net purchase tadi gitu. Ini buat soalnya itu yang ini ya. Margonda terus dia pakainya perpetual method. Jadi kalian harus jeli banget nih, ini kecil banget tulisannya perpetual method. Jadi kalau ke skip ini bingung nih ngerjainnya pakai perpetual atau periodik gitu kan. Kita pakai perpetual method gitu. Dan ini soalnya di tanggal 1 dia ada beginning inventory segini, kemudian ada purchase, kemudian ada penjualan segini, ada retur juga, ada sales retur juga gitu ya. Nah, di sini kita disuruh cari COGS, cost of good available for sale gitu ya. Ini rumusnya itu beginning inventory ditambah net purchase. Net purchase ini kalau misalkan ada retur ya returnya dikurangi gitu ya. Ini cost of good available for sales. Ini beginning inventory-nya 10 juta kan. Ini kali ini kan per unit ya. Kalian harus jeli. Ini per unit jadi ya jadi 10 juta. Kemudian yang tanggal 5 Januari dia purchase-nya itu segini. Jadi ya dikaliin aja semua purchase, kemudian kalau ada return dia di retur dia dikurangi gitu ya. Gitu buat COGS. Begini inventory dikurangi net purchase itu buat COGS gitu ya. Sama ini ada ini di atas. Cuma kan di sini nggak ada disebutin purchase discount, nggak ada disebutin break in gitu ya. Jadi ya yang seadanya soal di sini aja. Di sini cuma ada pengurangnya itu cuma purchase return doang, purchase return doang gitu ya. Jadi ya itu yang dikurangi gitu ya. Itu buat COGS cost of good available for sale yang A. Kemudian kita lanjut ke yang B. Kita harus an ending month of unit of the end period gitu. Jadi di sini kita kuantitinya yang kita cari gitu ya. Yang B ini kuantitinya yang kita cari. Gitu ya. Kalau nyari kuantiti ya gampang. Kalau misalkan ada purchase ya dia bertambah, kalau ada retur dia berkurang gitu kan. Ini. Tapi jangan lupa kalian harus masukin yang beginning inventory-nya gitu ya. Ini kan yang di tanggal 1 purchase beginning inventory-nya segini nih, 100 nih, 100. Kemudian ada purchase 300 jadi 400. Kemudian ada sales kan, sini 100, kemudian tanggal 10 juga ada sales. Pokoknya kalau ada sales dia dikurangi, kalau ada purchase return dia dikurang, kalau ada purchase ya dia ditambah. Itu logiknya gampang kan? Gampang kalau itu buat nentuin uh, most of most of the end period gitu ya. Itu buat yang ini itu gampang aja sih kalau ini. Itu pakai logic simpel juga itu bisa gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Soal yang cogas atau yang ini gampang lah ya kalau ini gitu ya. Oke, mungkin udah clear kalau itu. Nah, kita ke ini. Kita harus nyari ending inventory sama cost of goods sold pakai FIFO method sama moving average gitu ya. Mungkin kalau yang FIFO kalian pernah belajar nggak sih kayaknya di SMA ya, kalau yang FIFO gini itu. Nah ini gue pakai tabel-tabel kayak gini. Misalkan nih tanggal kita pakai ini dulu ya, FIFO method tapi yang ini yang perpetual kan tadi, yang perpetual. Ini yang FIFO method perpetual sama moving average method perpetual gitu ya. Gue kasih dulu deh sini. Soalnya nanti kalau yang periodik itu dia beda lagi. Nanti jelasin juga kok setelah ini. Oke, kita lanjut ke nentuin ending inventory sama cost of goods sold-nya. Ending inventory sama cost of goods sold. Di tanggal 1, tanggal 1 dia kan ada beginning inventory ya. Dia ada beginning inventory di tanggal 1. Ya udah kita taruh sini. 1 Januari ini buat kolomnya itu ada kolom date, ada kolom purchase, kemudian ada cost of goods sold. Cost of goods sold ini dia diisi kalau misalkan ada penjualan gitu ya. Kemudian ada ya balance-nya berapa, saldonya berapa di tanggal posisi kita gitu ya.
misalkan di tanggal 1 Januari itu kan ada begini inventory sebesar unitnya itu 100, kemudian price per unitnya itu 100.000, ya totalnya itu segini, perkalian antara ini sama ini ya, gitu. Kemudian tanggal 2 ini ada purchase, ada pembelian, Ingat kita itu di sini pakai metode FIFO method ya. FIFO method itu jadi first in first out, Jadi barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar gitu ya. Barang yang pertama kali masuk, pertama kali perlu keluar, first in first out gitu ya. Di sini kita tanggal 5 Januari ini ada pembelian nih, sebesar 300, unitnya itu 120.000. Ya kita taruh di sini 300, kemudian price per unitnya itu 120.000, totalnya itu 36 juta. Nah, di bagian balance, tadi kan di tanggal 1 Januari kita udah ada nih 100, kemudian ini kan saldonya. Nah, kita pindahkan ke bawah sejajar sama ini. 100.000 sama 10 jutanya. Kemudian yang purchase ini kita taruh di bawahnya, Jadi yang atas ini dia yang pertama kali masuk, ini yang jelasin sampai mana ya? Gue nggak ini tadi sampai ya, sorry. Pas gua keluar. Sampai sales, Kak. Belum sampai sales. Belum sampai sales ini ya? Ya. Oke, oke. Oke, kita ya udah yang ini aja, yang sales aja. Sorry tadi ini tiba-tiba keluar unstable. Oke. Tadi kan yang belum sampai sini ya, yang sales. Gue ulang yang ini deh, yang purchase ini. Tanggal 5 ini kan dia ada purchase nih 300. Kemudian price per unit itu 120, totalnya itu 36 juta. 36 juta. Nah, buat pencatatannya itu yang atas ini kita taruh dulu
yang atas ini kita pindahin dulu ke sini karena itu kan eh, yang apa sih inventory yang pertama kali dibeli, yang pertama kali masuk. Karena kan Vivo ini dia first in first out gitu kan, yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Terus kemudian yang kedua itu yang pembelian ini dia ditaruhnya di bawah. Jadi ada dua nih. Ada yang pertama kali masuk ini, pertama keluar yang ini gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 7 ini dia ada penjualan sebesar 100, kemudian price per unit itu 150.000. Nah, ini kan price per unit yang harga jualnya ya, harga jualnya. Cuma kan kalau di sini kita mau nentuin cost of goods sold-nya. Jadi harga unitnya itu kalau dijual itu kita nggak boleh ngikuti yang ini, nggak boleh ngikuti harga jual yang ini, harga per unit yang ini, tapi kita ngikuti harga per unit yang sini, yang udah ada di kartu ini gitu ya. Karena ini kan first in first out gitu ya. Jadi yang pertama kali masuk, pertama kali keluar. Tadi yang pertama kali masuk itu kan yang beginning ini ya. Berarti kita ngambilnya itu yang ini dulu, yang atas dulu nih. 100, kemudian price per unitnya itu 100, total itu 10 juta gitu ya. Jadi sisa di 7 Januari balance saldo kita itu cuma 300, sisa yang 300 yang purchase yang tadi tanggal 5 kita beli gitu. Karena yang 1 Januari ini dia udah kejual gitu ya. Tentang 50 ya. Printnya itu 150. Tapi kan itu harga jualnya ya. Cuma kita di sini maunya itu nyari cost of goods sold, berarti ya kita pakai yang harga yang di sini gitu ya, harga pembelian yang di sini, harga perolehan yang di sini. Kita ambil yang ini kan, ambil yang ini soalnya sisa persediaan kita itu cuma ini doang yang ya, 10 total jutaan. Ini udah sisa saldo itu sama sama price per unitnya sama yang atas. Kemudian totalnya itu ya tinggal kaliin aja gitu ya. Itu eh penjualan. Nah, kalau reator pembelian di catatnya di sini. Ini pembelian itu dia 10, reator 10. Kemudian harganya itu 120. Harga itu 120 ya. Kita taruh juga di sini tapi dikasih minus gitu ya. Tapi karena kan ini retur. Tadi saldo kita di 10 Januari itu kan segini nih, 200. Gara-gara kita ngeretur, gara-gara kita ngeretur, jadinya ya kurangi 10. Ini itu. Kemudian itu tanggal 12. Kemudian yang tanggal 15 nih. Tanggal 15 itu sales. Ya, kalau sales ya sama aja. Terus kemudian 15, 16 pembelian. Yang pembelian. 16 pembelian. 300 kan kita belinya 300 dengan harga 125.000 per unit. Di tanggal 15 saldo kita 90. Ya kayak tadi kita taruh ke bawah. Kayak itu kan hanya bawah. Iya, yang tanggal 17 ada sales. Sama kalau ada sales ya dia dikurangi ini kurangi sales, saldo kurangi sales hasilnya ini. Kemudian kemudian yang 20 dia ada sales return, ada retur penjualan gitu. Kalau retur penjualan kan konsepnya kita udah jual terus gara-gara ada retur penjualan banknya itu balik lagi ke kita kan. Banknya itu balik lagi ke kita gitu ya. Jadi barangnya itu balik lagi ke kita jadi
Kok nggak muncul gitu? Barangnya itu balik lagi ke kita, jadi di sini tuh 300. Coba gue munculin semua dulu deh. Ini kehapus. Nah gitu. Jadi di tanggal 17 ini gara-gara tadi kan saldo awalnya itu segini ya. Oh ini kehapus. Bentar. Bentar ya. Waduh. Pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu yang tadi. Yang sama aja sebenarnya, sama aja kalau misalkan ada. Tadi kan penjualan nih, retur penjualan. Retur penjualan. Jadi kalau retur penjualan ya dia balik lagi ke kita gitu loh. Ininya. eh Apa sih barangnya gitu kan kalau ada retur penjualan gitu. Kemudian ini kan sales tadi udah nih, sales udah. Ini tadi kayaknya gue ke ini deh ke delete, jadinya hilang dia, gitu ya. Pokoknya tadi kan yang sales return sama tuh kayak gitu. Kemudian purchase juga sama kayak gitu. Nah, di tanggal 23 ini kan kita udah tahu nih si ending ending balance-nya ini berapa, ending inventory-nya ini berapa. Segini ending inventory-nya. Gitu ya. 410. Jadi ya hasil dari perhitungan tadi yang dari atas itu. Kemudian COG hitung yang nih